Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidillah dengan NIM 2307112117. Saya dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2023. Di sini saya akan membawakan materi saya dari perkuliahan Keamanan Sistem Komputer dengan topik hash, MAC atau Message Authentication Code, dan juga Digital Signature. Nah, yang pertama kita bahas tentang hash function, di mana secara garis besar hash function ini adalah transformasi data atau data variabel menjadi representasi unik berukuran tetap atau fixed length digest. Nah, kita bahas definisi dan cara kerja hash. Hash function itu adalah algoritma matematis yang memetakan data dengan ukuran sembarang atau arbitrary size menjadi deretan karakter dengan ukuran tetap atau fixed size. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah H kecil, di mana H kecil ini adalah digestnya atau hasil dari hashnya, sama dengan H besar dalam kurung M. Artinya, M ini adalah message-nya, di mana M ini dilakukan algoritma hash. Nah, untuk hash function ini sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada integritas data. Hash ini digunakan untuk mendeteksi perubahan sekecil apapun pada data atau data asli, yang mana kita sebut ini dengan efek avalanche. Lalu yang kedua ada determinisme, yaitu input yang sama akan selalu menghasilkan output hash yang identik secara konsisten. Nah, misalnya kita memiliki sebuah input, yaitu Abidillah, input pertama, lalu input kedua itu juga Abidillah, sama persis. Nah, maka kedua message ini, kalau dilakukan hash function dengan fungsi hash yang sama, itu akan menghasilkan digest atau hasil hash yang sama persis juga. Nah, itu yang disebut dengan determinisme. Lalu ada efisien, yaitu perhitungan hash itu harus cepat untuk data yang besar sekalipun. Nah, secara garis besar, ini adalah cara kerja dari algoritma hash function, di mana kita punya input atau pesan atau kita sebut dengan M, lalu dilakukan hash function, lalu menghasilkan hash digest. Nah, contohnya adalah yang pertama kita punya input hello, hanya string hello. Lalu kita lakukan algoritma hash, misalnya di sini adalah SHA-256, di mana 256 ini artinya 256 bit. Nah, digestnya atau hasilnya sendiri adalah deretan karakter seperti ini, yang mana jumlahnya itu adalah 256 bit atau sama dengan 64 karakter hex. Nah, di sini kita punya M2 atau message kedua, yaitu hello, dan ada tanda seru. Nah, kita lakukan hash function yang sama persis, dia akan menghasilkan digest atau hasil hash itu yang berbeda sepenuhnya, berbeda total. Nah, inilah yang kita sebut dengan efek avalanche tadi. Sekecil apapun perubahan pada inputnya, itu menghasilkan digest yang berbeda total. Nah, dari hash function ini sendiri, dia memiliki beberapa properti untuk keamanan kriptografi, yaitu ada 3. Yang pertama ada pre-image resistance. Pre-image resistance ini menjelaskan bahwa secara komputasi itu tidak mungkin atau mustahil atau invisible untuk menemukan pesan asli M jika hanya diketahui nilai hashnya atau H. Sering juga disebut fungsi satu arah. Nah, misalnya kita punya sebuah hasil dari hash atau digest, itu H kecil, misalnya di sini ada 185F8 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, dari hasil hash tersebut, kita mustahil untuk menemukan pesan aslinya atau M. Nah, itu adalah penjelasan dari pre-image resistance. Lalu yang kedua ada second pre-image resistance. Itu menjelaskan bahwa jika diketahui input M1, itu mustahil untuk menemukan input lain atau M2 sedemikian hingga hasil hashnya itu sama persis. Nah, misalnya kita punya sebuah message 1, yaitu Abidillah. Nah, kita mustahil menemukan input lain selain Abidillah yang hasil hashnya itu sama persis dengan Abidillah tadi. Nah, itu adalah second pre-image resistance. Lalu ada collision resistance. Ini menjelaskan bahwa secara praktis itu mustahil menemukan dua pesan berbeda secara sembarang yang menghasilkan hash yang sama. Nah, collision resistance ini sendiri adalah standar keamanan yang paling ketat. Nah, bedanya collision resistance dengan second pre-image resistance itu second pre-image resistance kita sudah diberikan message awal, yang mana kita mau menemukan message lain yang hasil hashnya itu
sama persis dengan message yang pertama tadi. Nah, sementara collision resistance ini kita mencari dua buah input sembarang yang mana hasilnya itu atau hasil hashnya itu sama persis, sedangkan inputnya itu berbeda. Nah, itu adalah perbedaan dari collision resistance dan second pre-image resistance. Nah, di sini ada pesan penting. Jika collision itu ditemukan atau terjadi collision, maka algoritma hash tersebut akan dianggap broken. Contohnya adalah MD5 yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah list dari evolusi dan standar algoritma hash. Yang pertama ada MD5 atau Message Digest 5, di mana outputnya ini adalah berjumlah atau sepanjang 128 bit. Nah, statusnya sekarang ini adalah rentan atau broken karena sudah terjadi collision tadi, di mana dua buah input berbeda itu akan menghasilkan satu hasil digest atau hasil hash yang sama persis. Nah, itu yang disebut dengan collision. Karena terjadi collision, maka dia statusnya adalah broken. Di mana MD5 ini sendiri ditemukan pada tahun 1991. Lalu ada SHA1. SHA1 ini outputnya itu sepanjang 160 bit. Dan status keamanannya tidak direkomendasikan karena masih memungkinkan untuk terjadi collision disebabkan outputnya ini yang tidak terlalu panjang. Dan SHA1 ini ditemukan pada tahun 1995. Lalu ada SHA256 atau kita sebut dengan SHA2 atau generasi 2. Itu outputnya adalah 256 bit. Nah, SHA2 ini sendiri adalah standar industri untuk saat ini. Artinya dia paling banyak dipakai pada zaman sekarang. Lalu ada SHA3 atau generasi 3 atau yang dinamakan dengan Keccak. Ini outputnya adalah 224 sampai 512 bit. Nah, statusnya adalah sangat aman karena dia adalah generasi baru dan baru ditemukan pada tahun 2015. Nah, untuk algoritma MD5 sendiri ini itu sebenarnya masih dipakai zaman sekarang, tapi hanya untuk checksum integritas file yang tidak krusial atau tidak menyangkut keamanan. Tapi dia itu dilarang untuk keamanan kriptografi karena dia rentan terjadi collision. Lalu ada message authentication, itu memastikan bahwa pengirim adalah pihak yang sah atau autentikasi sumber. Nah, kita bahas tentang HMAC atau Hash-Based MAC, Message Authentication Code. Nah, fungsi hash standar itu hanya menjamin data tidak berubah, namun tidak menjamin siapa mengirimnya. Nah, penyerang itu masih bisa mengubah pesan dan menghitung ulang hashnya. Nah, sementara HMAC itu menggunakan kombinasi hash kriptografi dengan kunci rahasia atau shared secret key. Nah, di sini adalah secara garis besar itu cara kerja algoritma dari HMAC. Nah, HMAC ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada shared secret, yaitu hanya pihak yang memiliki kunci rahasia yang dapat membuat dan memverifikasi MAC yang valid. Lalu ada mencegah man in the middle, itu penyerang itu tidak bisa memalsukan MAC tanpa mengetahui kunci rahasianya. Lalu ada prosesnya itu, pesan dan kunci itu digabungkan, lalu di hash, digabungkan lagi, dan di hash kembali, atau nested hashing, hash di dalam hash. Nah, di sini ada alurnya. Nah, lalu kita bahas tentang digital signature. Digital signature ini ekuivalen atau sama, setara dengan tanda tangan basah secara digital. Nah, yang pertama ada konsep dasar dari digital signature. Digital signature itu adalah skema kriptografis asimetris yang memungkinkan pengirim menandatangani pesan secara digital menggunakan kunci privat. Dan penerima itu dapat memverifikasinya dengan kunci publik pengirim. Nah, digital signature ini memiliki beberapa konsep atau prinsip. Yang pertama, authentication itu membuktikan identitas pengirim pesan. Lalu ada integrity, memastikan pesan tidak berubah saat transit. Dan juga non-repudiation, yaitu pengirim itu tidak bisa menyangkal telah mengirim pesan. Karena sang pengirim itu punya kunci privat yang hanya dimiliki oleh dirinya. Jadi jika dicocokkan antara kunci privat si pengirim dengan tanda tangan digital, kalau misalnya cocok, berarti memang 100% itu adalah dari sang pengirim tersebut. Dan dia tidak bisa menyangkal bahwa dia yang mengirim pesan tersebut.
Nah, mekanisme signing atau penandatanganan digital itu yang pertama dilakukan hashing. Pesan asli M itu diproses menggunakan fungsi hash, misalnya SHA-256, untuk menghasilkan digest atau hasil hashnya. Nah, lalu hasil hashnya itu atau digestnya itu dilakukan enkripsi. Enkripsi menggunakan private key sang pengirim. Lalu attachment itu adalah hasil enkripsi atau tanda tangan tadi dilampirkan pada pesan asli untuk dikirim. Nah, jadi yang dikirim kepada penerima itu adalah pesan asli dan juga hasil enkripsi tadi. Nah, kenapa yang dienkripsi itu digest bukan pesan utuh? Karena yang pertama adalah efisiensi atau efisiensi. Nah, itu adalah algoritma asimetris atau RSA atau DSA itu sifatnya lambat. Nah, menandatangani pesan asli itu karena inputnya tidak terbatas oleh panjang, jadi inputnya itu bebas, bisa berapa panjang, itu algoritma hashnya itu atau algoritma asimetris itu bakal sangat lambat. Nah, oleh karena itu dilakukan dulu hash, misalnya dengan SHA-256, agar algoritma RSA atau DSA ini dia melakukan operasi pada hasil digestnya aja, yang mana hasil digestnya akan selalu konsisten dengan panjang 256 bit. Lalu yang kedua ada fixation, yaitu agar tanda tangan terikat secara unik pada isi pesan tersebut, karena dia adalah hasil enkripsi. Nah, lalu ada mekanisme verification oleh pengirim. Yang pertama, oleh penerima. Nah, yang pertama, penerima itu mendekrip tanda tangannya. Nah, penerima menggunakan public key yang dikirim oleh pengirim untuk mendekripsi tanda tangan dan mendapatkan digest aslinya. Lalu yang kedua, penerima itu melakukan hashing mandiri. Nah, penerima itu menghitung ulang hash dari pesan yang ia terima menggunakan algoritma yang sama persis juga. Lalu yang ketiga, dilakukan perbandingan. Nah, jika hasil hash dekripsi yang dilakukan oleh penerima itu sama dengan hasil hash yang dikirim oleh pengirim, maka pesan tersebut adalah valid dan tidak diubah isinya. Nah, kalau misalnya hasil yang dihitung oleh penerima dengan hasil yang dikirim oleh pengirim itu beda, maka telah terjadi perubahan dari isi pesan atau kuncinya itu salah. Nah, beberapa aplikasi digital signature di dunia nyata, itu yang pertama ada sertifikat SSL atau TLS, di mana sertifikat authority itu mendatangi sertifikat website dengan private key. Lalu browser atau penerima itu memverifikasi menggunakan CA public key agar HTTPS itu valid. Lalu yang kedua ada transaksi blockchain. Misalnya di Bitcoin dan Ethereum itu menggunakan ECDSA untuk menandatangani setiap transaksi. Lalu ada dokumen PDF dan tanda tangan digital, di mana tanda tangan digital pada dokumen hukum, kontrak, dan e-materai itu menjamin keaslian dan legalitas dokumen secara elektronik di Indonesia berdasarkan UU ITE. Lalu ada code signing, di mana software developer itu menandatangani executable atau APK yang ia buat. Lalu ada di email, di mana email ini terenkripsi dan tanda tangani membuktikan bahwa identitas pengirim dan menjaga privasi isi pesan dari first dropping. Lalu ada autentikasi SSH, yaitu SSH Key Based Authentication itu menggunakan digital signature untuk login server tanpa password. Nah, mengapa digital signature itu begitu vital? Karena digital signature itu menjaga 3 keamanan sekaligus. Yang pertama autentikasi, karena hanya pemegang private key yang bisa membuat tanda tangan tersebut. Identitas pengirim dapat dipastikan dengan kunci publiknya. Lalu kedua ada integritas, di mana setiap perubahan 1 bit pada pesan itu akan menyebabkan verifikasi hash gagal. Karena efek avalanche tadi, di mana 1 bit yang berubah di dalam pesan itu akan mengubah hasil digestnya. Nah, ini menjamin data tidak dimanipulasi selama transmisi atau pengiriman. Lalu ada non-repudiation, di mana pengirim itu tidak bisa menyangkal telah menandatangani pesan tersebut, karena tidak ada orang lain yang memiliki kunci privatnya.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja dari penyampaian materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.